Ada dokter spesialis anak, Dokter Amrina Rosyada SPA atau yang biasa kita panggil dengan sebutan Dokter Ocha. Pagi Dokter Ocha. Halo, pagi. Seneng banget bisa di sini. Terima kasih buat kesempatannya. Iya, saya boleh ya panggilnya Dokter Ocha aja? Boleh dong. Panggilan sayang itu, Mbak. Oke. Dokter, ini kan kita tahu bahwa Rumah Sakit Umum Amanah ini masih rumah sakit baru ya di Kota Probolinggo. Perubahan maksudnya barunya. Kalau namanya sih udah kita kenal akrab, kalau dulu RSIA ya dokter. Betul, ya. Nah sekarang jadi RSU Amanah. Nah sebelum kita ngobrol tentang super flu, boleh dong disampaikan dulu di RSU Amanah ini termasuk salah satunya ada poli anak ya dokter. Iya, betul. Nah, oke, silakan ini untuk menyapa mitra suara kota di dokter. Oke. Halo semuanya, terima kasih. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Dr. Amrina Rosyada. Kebetulan saat ini saya sedang praktik di RSU Amanah Kota Probolinggo. Mungkin para pendengar di sini belum familiar ya dengan sebutan RSU Amanah, karena sebelumnya kami dari RSIA Amanah, khusus ibu anak. Tapi mulai Januari ini ada kabar baik. Kita sudah mulai memperluas pelayanan kita dan sudah bertransformasi menjadi RSU Amanah dan sudah beroperasi dengan menerima BPJS juga. Oke, jadi masyarakat sudah bisa menggunakan kartu BPJS. Betul, ya memang kemarin prosesnya tertunda karena transformasi ini. Kita pelayanan sudah ada tambahan dokter penyakit dalam, dokter bedah, urologi, THT, kemudian dokter gigi, dan yang barunya ada ortopedi. Jadi buat para pendengar yang mungkin ingin mendapatkan layanan yang sudah saya sebutkan itu sudah bisa dengan BPJS di RSU Amanah. Oke, jadi ini sebagai tambahan informasi bahwa di awal Januari 2026 Betul. ini kita bisa dapatkan edukasi kesehatan tambahan dari Rumah Sakit Umum Amanah ya. Iya, betul. Banyak pilihan lah di Kota Probolinggo ini, salah satunya bisa di RSU Amanah juga. Iya. Nah, dokter, ngomong-ngomong kali ini dokter pengen membahas tentang super flu. Kenapa sih dok kok mengambil tema ini? Ya, jadi mungkin sekarang kan orang-orang pada melek teknologi ya. Udah dari yang mulai nonton TV, terus main sosial media, jadi otomatis sudah update dengan update kesehatan. Ada fenomena unik Mbak Yuli. Sejak bulan Agustus sampai bulan sekarang ya, akhir tahun dan awal tahun sekarang, ada keluhan flu yang nggak sembuh-sembuh. Ya, mungkin kita awalnya bertanya-tanya, saya sebagai dokter anak itu hampir tiap hari pasiennya batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Anak-anak ini banyak banget ya dok? Wah iya, karena mereka kelompok beresiko. Jadi ketika, kan aneh ya, biasanya flu nggak sepanjang ini. Ternyata muncullah pengumuman dari WHO. Kita sering denger ya. Iya. Cuman influenza ini termasuk virus yang sering bermutasi. Sekarang kita bayangin, ada wajah orang, anggap aja namanya Husnul sama Nurul. Nah, walaupun virusnya sama, orangnya virusnya sama, tapi dia ganti wajah. Sehingga tubuh kita kesulitan untuk mengenali si virus ini. Padahal kan kalau kita punya imun ya, oh ini orang kayaknya dia musuh yang dulu kita tembak mati virusnya. Karena dioperasi plastik terus, ya, jadi tubuh nggak mengenali. Iya, jadi seolah-olah baru gitu ya dokter. Padahal sebenarnya bukan virus baru. Bukan, jadi dia tuh virus lama, influenza tipe A, tapi subklade K istilahnya. Iya, terus apa namanya, ini masuk kategori bahaya nggak sih dok? Ganas nggak sih modelnya? Soalnya kita tahunya tuh kayaknya kok lebih lama sembuhnya. Biasanya kalau flu biasa itu kan kadang ada yang nggak diobati bisa sembuh. Tapi ini kok anak-anak tua kalau gini ya dok? Kalau pernyataan resmi dari WHO dan penelitian terbaru di tahun 2025 akhir itu menyatakan tidak ada bukti bahwa gejalanya lebih berat. Cuman pada dasarnya influenza sendiri itu memang lebih berat dari flu biasa. Kenapa kok sekarang ini menjadi concern besar? Karena yang terbukti adalah penyebarannya begitu cepat. Jadi misal satu orang sakit, gitu itu ya, mewabah. Iya, benar. Dan perlu teman-teman tahu bahwa tipe influenza A itu adalah tipe influenza yang paling sering bikin pandemi. Tuh. Jadi pantesan tiba-tiba kok langsung banyak gitu ya, satu jadi bisa satu kelas gitu ya. Kenapa kok anak-anak lebih banyak gitu ya? Ya karena memang secara imunitas mereka lebih rendah kemampuannya. Sehingga ketika mereka sakit
kemungkinan untuk menjadi berat dan untuk sembuh itu lebih sulit, apalagi nggak pernah vaksin. Gitu. Kalau orang dewasa sedang berat ya. Kalau ringan ya mungkin dia kayak demam, batuk, pilek biasa. Tapi kalau udah kadarnya lebih tinggi, badannya lebih nyeri, kemudian batuknya lebih berat, dan yang terakhir komplikasi yang paling berat nih. Kalau paling berat biasanya dia sudah sampai ke paru-paru bagian bawah. Jadi udah berubah menjadi pneumonia namanya. Jadi kayak ada sesak nafas gitu ya, Dok? Iya, betul. Ini sampai berapa lama sih, Dok? Sampai berapa lama biasanya? Sakitnya atau flu ini? Iya, flu ini dan kemudian sakitnya sampai dengan sembuhnya. Oke, kalau flu ini dan kemudian sakitnya sampai dengan sembuhnya. Oke, kalau flu biasa itu kurang dari 1 minggu biasanya sembuh. Tapi kalau flu influenza paling beratnya memang di 1 minggu pertama. Tapi walaupun virusnya sudah selesai, pasca dari sakit itu kadang masih ada batuk pilek. Nah itu yang tergantung, itu beda-beda tuh, tergantung imunitasnya jadi orang-orang. Jadi staminanya masing-masing Betul. orang ya, Dok ya. Jadi biasanya ada yang seminggu sembuh ya udah sembuh beneran. Iya. Tapi ada yang sampai 2 minggu tapi Iya. suaranya masih sengau gitu ya, Dok. Sesek Iya, kalau bahasa kita nih. biasa batuk pilek sih kalau anak-anak yang paling sering kita amati ya. Terus itu yang kategori mengkhawatirkan tuh yang kayak apa, Dokter? Ya, jadi untuk kategori mengkhawatirkan, pada prinsipnya penanganan flu itu kan simptomatis. Simptomatis itu kita mengobati simptomnya biar tapi ketika infeksinya berat, nomor 1 paling penting itu cairan. Kalau cairan ini kurang masuknya kurang, itu udah bakal merambah kemana-mana. Dahak lebih kental, anak dehidrasi, anak lemes lah. Udah tambah parah, makin sulit tubuhnya untuk melawan si virus. Nggak boleh dibiarkan. Karena biasanya anak-anak sehat aja kadang makannya susah, apalagi kalau udah sakit flu, Nah, itu kayak betul. sumpet gitu udah nggak bisa membau, udah nggak bisa ngerasain apa-apa. Jadi keinget masa COVID ya, Dokter ya. Iya. Jadi ini beda nggak sih dengan flu yang pada masa COVID kan gitu? Iya, Karena iya. kan kadangnya kalau mereka lagi flu rata-rata kan hidungnya sumpet, nggak bisa membau apa, terus mau makan juga nggak ada rasanya ya, Dok. Terus ada kayak sesek-seseknya gitu. Nah, jadi inget zaman dulu ya. Zaman dulu beberapa tahun kemarin. Beberapa tahun ya. Iya. Jadi beda. Ya, jadi dia termasuk dalam varian yang sama yaitu virus. Tapi penyebab virusnya beda. Yang satu coronavirus, yang satunya influenza virus. Memang sama-sama menyerang saluran nafas. Nah, bedanya kayak influenza kan kita nggak ada tuh yang nggak bisa membau, terus lidah tetap bisa merasa gitu. Memang beda virus dia. Ya, tapi sama-sama bisa menyebabkan pandemi walaupun tidak seserius coronavirus. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, Dokter, ini kalau tadi sempat Dokter bilang kan anak-anak ini kalau udah sakit seperti itu nafsu makannya kan jadi berkurang juga. Iya, Nah, iya. otomatis kan jadi tambah lama sembuhnya. Nah, ini punya strategi gimana sih, Dok? Kadang sampai harus dirawat di rumah sakit kalau terlalu berat kan seperti itu, Dokter. Oke. Dari pengalaman Dokter menerima pasien anak-anak dalam beberapa bulan terakhir ini. Oke, jadi prinsipnya kembali yang sudah saya sebutin itu nomor 1 cairan dulu. Harus banyak minum berarti? Betul, harus banyak minum. Kalau udah ada tanda dia nggak mau minum lah itu pasti ke arah jadi sakit berat, ya. Jadi batuk lebih parah, dia lemes, dehidrasi segala macam. Nah, untuk pemberian cairan itu bisa kita akalin sebenarnya. Anak itu supaya dia mau makan mungkin kita bisa sediakan makanan yang berkuah. Biar seger ya, enak ya, Dok. Bener, semakin banyak cairan yang masuk semakin baik. Kemudian untuk minum ya, udah sediakan aja sementara apapun yang dia mau minum. Tapi ya jangan yang kemasan ya, maksudnya kayak mau bikin jus jeruk, mau bikin susu boleh gitu. Susu termasuk cairan. Susu boleh, air kelapa boleh, jus boleh. Pokoknya selama dia masih bisa aktif ya, di saat dia flu itu pastiin cairannya masuk dan biarkan tubuhnya beradaptasi untuk melawan si virus, membangun imun. Gitu. Terus kadang-kadang kan gini, Dokter tadi bilang kan demam ya. Nah, anak-anak tuh bisa kalau demam tuh pengennya es. Nah, ini kan berasa pengen dingin-dingin enak gitu ya, Dok ya. Jangan kadang-kadang kita aja kadang masih pengen minum es ketika sudah kondisi flu. Nah, ini yang bener yang gimana sih, Dok? Boleh nggak sih? Ya, oke. Ini nice info nih. Dulu mitos kan bilang nggak boleh demam es. Boleh. Es terus gitu ya, Mbak Yulia. Nanti tambah pilek nanti. Nah, itu mitos. Nah, jadi ketika demam itu memang sebuah
kecenderungan tubuh untuk pengen yang seger-seger. Iya. Benar. Tapi yang harus pastikan si es yang masuk ini itu minimal zat pewarna, zat pemanis, Jadi zat kalau air putih pengawet. dingin gitu nggak apa-apa berarti Nggak ya, Dok? apa-apa. Kenapa kok yang 3 zat ini minimal? Karena dia ini kan iritan ya. Oh. Jadi dia bisa melukai Yang yang masalah lagi itu radang. sebenarnya, Nah, Dok, ya. es ternyata dikasih es saset ya. Nah, itu nggak boleh. Nanti bikin radang, kan terjadi radang tuh pas lagi infeksi. Tambah parah nanti infeksinya kalau minum es yang mengandung kemasan ini tadi, si pengawet, pemanis. Jadi kalau misalnya air putih yang kita taruh di kulkas, terus misalnya pengen banget, kadang anaknya kan sampai nangis gitu, nggak boleh, kamu kan lagi flu, nggak Iya. boleh minum yang dingin-dingin. Iya. Nggak apa-apa, asalkan itu nggak mengandung itu tadi ya, Iya. pemanis buatan dan teman-temannya. Oke, nah Dok, ini kan untuk anak-anak apa juga sama untuk lansia? Ini kan apa ya, sama-sama rentan maksudku. Oke, ya. Memang flu ini lebih berat pada kelompok beresiko kita istilahnya. Nomor 1, anak-anak terutama bayi sama balita. Bayi juga banyak berarti ya, Dok ya? Oh, kasus banyak ini? banget. Bahkan kalau bayi yang saya temukan itu justru berkembang jadi bronkopneumonia kadang-kadang karena loss. Seminggu batuk pilek, cuman mungkin penanganannya kurang tepat. Di minggu kedua selanjutnya anaknya tambah sesek, udah berubah tuh sakitnya, udah bukan flu lagi, udah jadi pneumonia. Yang pertama anak tuh, yang kedua orang tua. Kedua kelompok ini sama-sama karena imunnya rendah. Kelompok ketiga adalah kelompok dengan imunokompromis atau kondisi imun yang turun. Bisa karena dia ada sakit gula, walaupun orang dewasa produktif ya, ada riwayat sakit gula, sakit kanker, ya misalnya B20 atau HIV, itu kan kelompok beresiko rentan semua. Itu dia bisa sakit berat kalau resiko Walaupun lebih tinggi. menurut kita flu-nya biasa, tapi bisa jadi lebih berat karena kondisi itu ya, karena kondisi seseorang ya, Dok. Ya, tapi juga harus diingat kalau memang penanganan kita di awal kurang tepat, misalnya anaknya udah jelas-jelas demam, nggak dikasih obat demam, minumnya kurang ya, pasti tambah diremehkan lah berat. ya, Dok. Iya, Diabaikan. bener. Iya, kayak gitu. Kadang-kadang Mbak. dokter yang bener itu gimana sih? Ketika udah tahu tanda-tanda, walaupun belum gejala berat, yang bener tanda-tanda ini kok kayaknya anak demam, kan Iya. udah bisa dirasain ya, Dok, kalau sama orang tua. Terus ini kok sedikit sumber ya, itu tindakan sebagai orang tua kalau untuk balita terutama ya, Dok, bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun ini kan rawan juga. Ini yang harus care ini berarti orang tua ya, Dok. Gimana nih, Dok? Jadi kalau demam tuh sebenarnya simple, Mbak. Jadi cuma 2. Simple banget hal yang bisa dilakukan. 1, minum lebih banyak. Yang kedua, kompres. Tapi kompres ini kadang salah. Ada yang kompres pakai air dingin. Iya, betul. Harusnya kompres tuh pakai air hangat. Oh, yang betul air hangat malah ya, Dok? Betul, karena dengan air hangat tubuh itu akan membaca, oh ternyata situasinya sudah hangat, aku akan menurunkan suhu tubuhku, gitu. Dan jadi kayak otomatis gitu ya, betul. Dok, ya? Dan orang zaman dulu kompres di kepala, ingat nggak? Salah. Di Kurang, mana? bukan salah, kurang tepat. Seharusnya di lipatan leher, di lipatan ketiak, sama di lipatan paha. Kenapa? Karena pembuluh darahnya besar-besar. Jadi respon dari si kompres hangat tadi itu lebih cepat dibaca tubuh. Gitu. Nah, kalau misal 2 ini udah dilakukan dan kurang, boleh ditambahkan obat anti demam sesuai dengan dosisnya masing-masing. Oke, ya, itu ada batasannya juga ya, Dok? Biasanya kan tertulis kalau 2 hari masih sakit hubungi dokter. Nah, Ya, betul. Jadi memang kenapa 2 hari? Karena 2 hari itu adalah fase kritis yang paling menentukan infeksinya ini akan ke arah berat atau ringan. Kalau 2 hari ternyata dia membaik, ya insya Allah bisa dirawat di rumah. Tapi kalau 2 hari kok, aduh sama nggak enak. Padahal aku udah melakukan 2 hal ini, udah kasih obat demam, itu harus ke dokter aja sih. Biar kita mengevaluasi lebih baik. Iya, dokter ini beberapa hari ini anak temanku yang bayi juga sama ya, Dok. Dia kayaknya batuk terus flu. Nah, anak-anaknya kan cenderung apa ya, nggak bisa kayak orang tua lah ya. Jadi kayak jadi sesek, terus kemudian dahak nggak bisa dikeluarin. Nah, akhirnya mereka harus biasanya ada terapi uap atau nebul itu ya, Dok ya. Iya. Itu dilakukan ketika kondisi masuk kategori berat nggak, Dok? Jadi kalau anak nggak bisa batuk tuh sangat wajar. Nomor 1 harus diingat dulu, sangat wajar. Ketika dahak keluar dia batukin, nggak mungkin dia lepeh, pasti dia telan. Iya. Masuknya kemana? Tenggorokan ini ya, ke Tenggorokan balik ke lagi. lambung dong. Nah,
makanya kok anak yang berdahak kadang muntah dahak. Betul, Atau betul. BAB-nya jadi agak lendir. Nah itu nggak apa-apa, karena itu mekanisme tubuh pada anak untuk memang mengeluarkan dahak. Oh, cara keluarnya di sana Iya. kalau Iya. bayi dan balita itu. Jadi memang kadang kalau mama papa pernah memperhatikan, abis muntah dia lebih enak anaknya. Iya, malah nyaman tidur dia kadang. Iya, karena itu memang mekanisme yang natural, tidak perlu di apa ya, ditakutkan gitu. Nah, kalau masalah nebul, jujur saya orang yang netral, itu terserah. Karena jangan sampai jadi standar baru. Oh, kalau anak Iya, dahak harus betul, nebul. betul. Enggak. Prinsipnya sama cairan. Nebul tuh apa sih? Kita masukin uap air. Sama, uap air itu kan membasahi. Iya. Kita minum juga dahak kita bisa jadi lebih encer. Jangan sampai, aduh aku harus beli alat nebul. Wah, Iya, sampai punya jadi sendiri di rumah. ribet. Iya, cuma kalau misal papa mama punya preferensi dan mau di nebul, memang bisa membantu mengencerkan dahaknya. Tapi sifatnya sementara. Paling baik itu kita pastikan cairannya banyak sehari-harinya. Terus dokter kalau ingus tapi nggak bisa nafas ini dok, ada yang sempat tanya begitu juga nih. Nah itu gimana? Ingus nggak bisa nafas tuh prinsipnya kan sama ya. Jadi dia ada sumbatan berupa lendir di jalan napas, terutama di daerah hidung. Nah, kalau ini tergantung nih. Kalau pada paling sering kan anak-anak ya. Iya. Kalau orang dewasa itu kita bisa minum obat untuk mengurangi si lendir. Tapi kalau pada anak-anak, jujur dari guideline terbaru udah nggak direkomendasikan. Cuman kita bisa bantu dengan apa ya, kayak semprot hidung. Ya, kan mungkin udah ada yang pernah lihat ya yang bentuknya spray bisa, Iya, atau yang ada di biasanya. flush pakai sepet, cuci hidung. Itu juga bisa Cuman membantu. kadang kita takut juga, takut nanti malah tambah nggak bisa. Ya, tekniknya harus tepat. Jadi ya itu memang kalau awal-awal pasti takut sih. Cuman efeknya sangat baik. Kenapa? Karena yang disemprot itu NaCl. NaCl itu larutan garam. NaCl ketika dia berkontak dengan virus, dia akan memecah si sel virus, merusak membran virus. Jadi memang ketika kita cuci hidung, itu virusnya akan mati. Makanya penelitian terbaru pun juga menyebutkan anak yang rutin cuci hidung itu sakit flu-nya akan lebih ringan atau lebih cepat sembuh. Gitu. Iya, dokter kalau dibilang berarti super flu ini emang di beberapa bulan terakhir ini peningkatan kasusnya cukup signifikan ya dokter ya, Ya. karena banyak banget terutama di anak-anak yang sering main sama teman-temannya, terus berpindah-pindah yang satu sembuh terus. Nah, ketika dia sudah pernah terjangkit super flu ini, apakah masih ada kemungkinan bakal terjangkit lagi gitu dokter? Atau Oke. memang ada vaksin khusus flu gitu dokter? Ya. Jadi prinsipnya WHO udah mengeluarkan pernyataan juga bahwa vaksin akan mengurangi sakit berat. Jadi bukan mencegah sakitnya, tapi mengurangi sakit berat. Anak-anak yang vaksin sakitnya jauh lebih ringan dan menurunkan angka rawat inap dengan vaksin. Tapi vaksin itu harus diulang setiap tahun. Kenapa? Kembali lagi sama pernyataan saya tadi. Si Husnul sama si Nurul ini suka operasi plastik. Oke. Tiap tahun dia ganti lagi. Jadi saking pinternya si virus, dia ini tiap tahun berubah wajah. Nggak Yang selalu membuat sama ya dok? Iya, jadi tiap tahun memang harus diulang. Kemudian karena vaksin flu itu vaksin pasif ya, jadi dia itu hanya bertahan sekitar 6 sampai 12 bulan dalam tubuh. Jadi memang harus diulang setiap tahun. Berarti artinya vaksin itu ada ya dok ya? Ada vaksin influenza, dia ada dua tipe, quadrivalen sama trivalen. Dua-duanya sama-sama memberikan perlindungan terhadap influenza. Cuman bedanya kalau quadri itu dia influenza A dan B dan strain masing-masing 2 strain, jadi QA 4. Kalau trivalen itu dia influenza A 2 strain, influenza B 1 strain, jadi trivalen 3. Nah ini untuk vaksin ini untuk anak-anak juga dokter? Ya, start dari 6 bulan sudah boleh diberikan. 6 bulan sampai 8 tahun itu ketika pemberian dosis pertama diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan. Jadi misalnya minggu pertama 1 kali, minggu keempat 1 kali lagi, itu perlindungan 1 tahun. Tapi selanjutnya cukup 1 kali aja. Karena imunnya kan lebih rendah ya. Jadi yang vaksin tahun pertama perlu 2 kali. Tapi kalau orang udah dewasa di atas 8 tahun cukup 1 kali per tahun. Jadi memang tetap sebenarnya dibutuhkan ya dokter ya? Iya, iya. Biar kalau misalnya terjangkit itu nggak berat
untuk menangani si virus itu, walaupun berubah wajah bisa gitu ya. Betul. Nah, dokter, terkait dengan peningkatan kasus superflu, kalau di Kota Probolinggo, dokter sendiri menilainya seperti apa ya? Karena kan bagaimanapun faktor cuaca juga menjadi pemicu awal flu biasa ya. Terus kemudian berubah lagi dengan kalau yang anak-anak ini kan kita tahu kadang makan tidak teratur, istirahat kurang, paling sekarang suka main handphone gitu ya. Jadi kadang sakit itu jadi dia lewatin fokusnya di ini kalau orang kita bilangnya sih keselimur katanya dok. Padahal itu kondisinya masih berat. Nah tapi kalau udah sampai dengan dia nggak bisa makan ya dokter ya, muntah terus nggak bisa makan. Nah ini kan akhirnya berdampak harus rawat inap ya dokter. Betul. Nah ini dokter menyampaikannya seperti apa kepada mitra Suara Kota ini biar lebih care banget dengan kondisi anak-anak yang sebenarnya kadang-kadang kita abaikan ala flu biasa, karena kan begitu ya dok. Jadi pada prinsipnya flu itu adalah virus di mana tubuh kita memang sudah didesain untuk bisa melawan virus. Bedanya adalah nanti penanganan kita di awal ini akan membedakan jadi ringan kasusnya atau berat. Kalau memang masih awal, seperti yang saya bilang terapinya cuman kompres, cairan sama obat demam ya. Nah, jika parents menemukan istilahnya red flag ya atau tanda bahaya, mau itu napasnya jadi sesek, demamnya tinggi, lemas dan karena resiko sakit beratnya lebih tinggi jangan sampai kelewatan. Karena nanti kalau terlambat penanganan, efek sampingnya bisa komplikasi berat gitu. Iya, jadi memang kita nggak boleh mengabaikan sekecil apapun itu gejala yang bikin anak nggak nyaman ya dokter. Terutama kan kalau untuk bayi ya, karena dia kan nggak bisa ngomong. Nah kalau anak-anak di atas 5 tahun mungkin bisa ngomong, udah pusing, nggak bisa menghirup ini. Saya ada tambahan sih mbak, kalau khusus bayi ya. Kalau ibu yang ASI, sebaiknya lanjutkan ASI-nya. Karena ASI itu sudah didesain dari Allah atau Tuhan ya, sudah punya antibodi. Kalau diperhatikan anak-anak yang masih dalam ASI ibunya, yang super flu, itu kadang respon masyarakat takut kan berlebihan, apakah ini berbahaya segala macam. Makanya saya pengen ngangkat ini untuk menenangkan. Ini bukan hal yang mematikan, enggak, tapi kita jika penanganannya tepat, insya Allah responnya akan baik terhadap pengobatan. Oke, baik. Dokter masih ada yang mau ditambahkan sebelum coba kita lihat nanti ini kali aja ada yang ingin bertanya kepada Dokter Ocha berkaitan dengan super flu ini. Nah, masih ada yang mau ditambahkan dokter, apa sih yang perlu kita waspadai juga? Karena kan sekarang cuaca pun juga tidak menentu gitu ya dokter. Kalau dulu kan bisa ditentukan bulan sekian sampai bulan sekian itu hujan, bulan sekian sampai bulan sekian itu nggak. Nah kalau sekarang kan nggak bisa dipastikan nih. Nah ini walaupun masuk faktor salah satu aja mungkin, tapi yang terpenting itu kan balik lagi kepada PHBS yang dokter bilang itu ya. Virus flu yang menyebar dengan cepat. Kita harus lebih waspada sama kelompok beresiko, yaitu anak-anak, orang dewasa, dan orang dengan penyakit tertentu. Tapi untuk penanganannya pada prinsipnya adalah self-limiting atau simptomatis aja. Jadi kalau demam kita kasih obat demam, batuk kalau ada batuk kita kasih obat. Ada sesek, lemes, dehidrasi, nah itu berarti harus ke rumah sakit segera. Oke, dokter ini ada yang tanya, tapi masih doyan makan. Jawab sendiri loh kata kuncinya apa? Doyan makan. Artinya kebutuhan dia terhadap nutrisi, cairan itu tercukupi untuk si tubuh melawan flu. Jadi kalau udah 1 minggu biasanya si masa kritis atau masa infeksinya itu sudah lewat. Jadi sekarang tinggal recovery-nya aja. Nah yang bikin batuk sama flu-nya menetap apa? Kan ini kan pasca sakit ya? Pasca sakit itu terjadi radang di saluran nafas. Nah, salah satu respon tubuh itu masih radang tersebut. Jadi mungkin tubuh ini masih dalam posisi alert itu waspada. Gitu. Tapi selama asupan nutrisi cukup, cairan cukup, tubuh itu akan membuat imunitasnya sendiri. Jadi mama tenang aja.
Yang perlu kalau anaknya aktif, makan minum mau, insya Allah kita tinggal tunggu waktu aja. Iya, jadi padahal tuh obatnya udah habis nih katanya dokter, tapi anaknya masih batuk. Untuk bisa menjawab ini baby beneran masalah apa enggak, itu harus growth chart pertumbuhan, itu gimana, memang benar ada masalah atau tidak. Kalaupun ada masalah, nanti kita akan menggali lagi nih penyebabnya, apakah ada infeksi atau non infeksi. Jadi panjang nih perjalanannya. Kalau infeksi kita cari ada masalah infeksi saluran kemih nggak, atau anaknya mungkin ada infeksi TB yang tidak terlihat, atau kalau non infeksi ada yang sakit atau tidak sakit, contohnya ternyata dia anemia, anaknya nggak mau makan, atau kalau dia yang tidak sakit, misal memang teksturnya naiknya terlambat, tekstur naiknya nggak cepat, nggak signifikan, atau anaknya ngemut, gangguan oromotor, atau komposisi makanannya yang kurang cukup, kali nyet gitu nggak bisa, itu harus cek di poli tumbuh kembang. Oke, ini dilanjut dok. Susah naik BB, foto toraks aman, makan nggak masalah. Apakah ini disebabkan alergi ya dok? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Oke, karena kan dokter nggak ketemu langsung sama anaknya juga bisa ya, iya, jadi bisa nggak enggak. bisa diketahui langsung. Untuk menentukan ini alergi atau tidak, saya harus lihat riwayat alergi keluarganya gimana, terus tanda-tanda alerginya ada nggak. Nah itu bisa, tapi belum tentu alergi juga, siapa tahu anaknya ternyata ada infeksi yang kita nggak tahu. Itu kita bisa nilai dari ketemu. Anak-anak ini nggak lebih sulit kah untuk bisa berinteraksi, mendeteksi, oh ini lagi sakit apa gitu, dibandingkan dengan terutama bayi ya dok? Dari sisi pendekatan untuk pengobatannya, anak itu kadang yang diobatin bukan anaknya tapi mama papanya. Kadang mau papanya berlebihan, takut gitu. Tapi kembali lagi harus kita evaluasi ya. Ada yang memang problemnya mungkin anak tumbuh gigi, nggak mau makan, kan normal, teman mamanya khawatir gitu. Benar. Jadi kadang yang tugas dokter anak tuh bukan cuma ngobatin, tapi juga memberikan pencerahan supaya mama papa lebih tenang dalam menjalani parenting. Kenapa kok ilmu kedokteran anak tuh disebut ilmu kesehatan anak? Karena itu sehat, bukan sakit. Nggak cuma anak sakit, anak sehat juga kita ladenin. Ya, jadi membersamai kembang parents untuk biar anaknya bisa sehat, semuanya optimal. Oke, jadi ketika kita ke poli anak ya dokter, misalkan ada permasalahan dengan anaknya, ini pun juga boleh disampaikan di sana ya dok. Jadi contohnya kayak anak. Itu tadi ya, dokter kenapa anak saya ketika minum susu ini kok tiba-tiba benjol ya? Iya, kayak gitu. Itu banyak tuh nanya begitu, atau yang dok, bayi saya tiap habis minum muntah gitu, atau tiap habis minum diare. Ya, itu kan sebetulnya bisa termasuk hal fisiologis ya kalau pada bayi. Cuman saya harus tetap evaluasi. Nah, tugas dokter anak itu ya bukan cuma ngobatin, tapi juga meluruskan persepsi dan juga membuat mama papanya lebih tenang. Oke, termasuk bagaimana merawat mereka gitu. Ada tips-tips tertentu juga ya dok di usia sekian bulan sampai tahun. Betul. Jadi kayaknya berasa jadi punya temen pada saat merawat baby gitu ya dok. Iya, harus gitu. Kalau enggak kan orang tua kan nggak lega ya. Misal nih kita dapat obat tapi nggak dijelasin obatnya apa, kan jadi nggak tahu, nggak lega. Padahal makanya saya bilang kadang yang diobatin tuh orang tuanya. Persepsi orang tua, ketakutan orang tua, nggak cuman anaknya doang, kita harus care sama orang tuanya juga. Oke, tapi kalau kita datangnya ke dokter Ocha kerasan deh ya. Aduh, iya, semoga ya. Jadi ketemunya jangan pas sakit kalau gitu ya. Iya, saya selalu bilang gitu juga sama pasien. Ya nanti ketemunya pas sehat aja ya. Iya, di mall gitu ya. Jalan-jalan. Oke. Baik, Dokter Ocha, ini tadi kan sebenarnya poin utamanya udah kita bahas nih tentang superflu. Artinya walaupun ini bukan sesuatu yang membahayakan, nggak perlu panik, tapi kita tetap tidak boleh mengabaikan. Nah, sebagai closing nih dokter dari pembahasan kita tentang superflu, poin pentingnya seperti apa? Pesan kepada para orang tua yang punya bayi, yang punya balita, kemudian anak-anak, atau bahkan juga untuk lansia kali ya. Iya. Silakan. Okay. Jadi pesan saya sambil lihat ke kamera. Jadi pesan saya, superflu ini kembali lagi, ini adalah varian influenza yang mungkin
tidak lebih ganas, tapi dia penyebarannya lebih cepat. Otomatis hal yang bisa kita kontrol adalah kita mencegah penyebarannya lebih cepat. Caranya gimana? Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, sering cuci tangan. Habis dari luar rumah, biasakan cuci tangan. Ganti baju kalau habis dari kerumunan orang. Kalau anak-anak dengan kelompok beresiko, orang tua atau orang dengan sakit komplikasi berat, jangan ketemu banyak orang dulu. Ya, kemudian kalau kita punya gejala, ayo kita jaga sama-sama. Jangan sampai kita menyakiti orang yang lain, menularkan virus. Caranya gimana? Pakai masker. Pakai masker itu sangat efektif untuk mencegah partikel virusnya keluar. Kita batuk atau bersin, itu partikelnya tuh bisa sampai 6 meter. Jadi ini satu ruangan nih, ini kena semua kalau saya batuk. Tapi kalau saya pakai masker, partikel itu tertahan. Jadi dia nggak keluar. Nah itu sangat ya menjadi apa ya, peran kita untuk mencegah sakit flu-nya. Peran tertib saya itu aja sih, perilaku walaupun hidup bersih anak-anak sehat. itu biasanya susah kalau untuk pakai masker kalau anak-anak Ya, ya. kalau anak-anak memang sebaiknya kalau udah tahu ada gejala, udah nggak usah sekolah dulu. Nanti Istirahat ya, dokter, satu kelas sakit semua gitu ya. Oke. Baik, terima kasih ya Dokter Ocha. Kita panggilnya Dokter Ocha, tapi namanya beliau ini adalah Dokter Amrina Rosyada ya, dokter. Dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Umum Amanah. Kalau misalkan pengen konsultasi lebih lanjut berkaitan dengan apapun yang berhubungan dengan anak, bisa ke Poli Anak ya, dokter ya. Iya. Jadi kalau Poli Anak di sana bukanya jam berapa nih, dok? Kalau saya sendiri sementara ya, gitu saya pagi sore ada, dan saya juga kebetulan standby di sana. Jadi kalau memang ada emergency atau ada kebutuhan pasien, bisa hubungin aja, nanti saya usahakan saya kasih pelayanan. Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Ocha. Ini dokter cantik kita udah selesai memberikan informasi tentang super flu di hari ini dalam program Klinik Udara Persembahan Radio Suara Kota untuk podcast kita di Suaka Dokter, Suara Harmoni Bineka ya. Terima kasih Dokter Ocha, sekaligus menutup jumpa kita dalam podcast singkat tapi tetap bermakna. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi informasi tentang super flu di hari ini, persembahan dari Radio Suara Kota. Oke, saya Yuli Suara Kota pamit, terima kasih dan mohon maaf dengan waktu yang singkat ini. Ketemunya nanti sama Dokter Ocha di RSU Amanah aja ya. Saya Yuli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. RSU Amanah, kepuasan Anda, jaminan pelayanan kami.